Megawati Hangestri, antara kilau Turki dan bayang-bayang tanggung jawab di tanah air. Di balik senyum ramah yang selalu ia bawa, publik menyimpan berlapis-lapis harapan sekaligus keraguan. Dari tribun penonton di Livoli Divisi Utama 2025, ia duduk dengan balutan jaket tim, sesekali menyapa penonton yang mengenalnya. Namun tatapan banyak orang justru penuh tanda tanya. Mengapa Megawati tidak turun ke lapangan? Alih-alih langsung tampil, kabar yang beredar justru menyebutkan ia hanya menjadi penonton. Rumor berhembus cepat, menuding kondisi kesehatannya hingga perjanjian kontrak yang membuatnya seakan berjalan di dua dunia. Apakah ini sekedar strategi tim, atau tubuhnya sedang memberi peringatan bahwa ia butuh istirahat? Kepulangan sang Megatron dari Turki seharusnya menjadi kabar gembira, tetapi justru menimbulkan teka-teki baru. Cerita Megawati adalah tentang perjalanan panjang seorang atlet, tentang kegigihan, keraguan, serta benturan antara impian pribadi dengan tanggung jawab kolektif. Sebelum drama Livoli mencuat, nama Megawati sudah bergaung keras dari Turki. Bersama klub barunya, Manisa BBSK, ia berhasil menorehkan prestasi yang tak sembarangan. Juara turnamen pramusim Ferdi Zeyrek Turnuvasi 2025. Bagi publik voli Indonesia, kabar ini bagi oase. Megawati kembali membuktikan diri di level internasional. Setelah sebelumnya bersinar di Thailand dan menjadi top scorer di Korea Selatan bersama Daejeon Red Sparks. Kini, Turki menjadi panggung baru yang lebih menantang. Namun, di balik euforia itu, ada konsekuensi yang tak bisa dihindari. Kontrak baru, tes kesehatan, hingga adaptasi sistem latihan di klub barunya. Di saat yang sama, jadwal Livoli Divisi Utama 2025 menuntut kehadirannya di Indonesia. Bank Jatim dan janji yang tertunda. Megawati bukan nama asing bagi Bank Jatim, klub yang sudah menjadi rumahnya di kancah domestik. Sejak lama, manajemen dan supporter berharap kehadirannya bisa memberi energi tambahan di Livoli. Bahkan namanya tetap tercantum dalam daftar 16 pemain Bank Jatim, meski ia masih berada di Turki pada fase penyisihan. Sejak awal, sudah ada kesepakatan dengan Mega. Dia akan main untuk Bank Jatim di Livoli, ujar Rianita Panirwan, asisten manajer tim. Pernyataan itu seakan memastikan bahwa keberadaan Megawati bukan sekedar formalitas. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Saat Bank Jatim tampil di Gor Nambo Tangerang, Megawati justru duduk manis di tribun. Penampilannya sebagai penonton menimbulkan spekulasi liar. Apakah ia memang tidak diizinkan klub Turki? Apakah ia sedang mengalami cedera serius? Ataukah sekedar strategi manajemen tim? Pelatih Bank Jatim Eko Waluyo akhirnya buka suara. Ia menyinggung soal kesehatan Megawati. Kita harus lihat dulu kondisi Mega, kesehatan nomor 1. Kalau memang belum siap, kita tidak akan memaksakan, tegasnya. Kata-kata itu memberi gambaran jelas, Megawati bukan hanya sedang berhadapan dengan jadwal padat, tetapi juga tubuh yang mungkin tengah berontak. Rumor menyebutkan ia mengalami cedera kaki. Bagi seorang pevoli, terutama spiker seperti Mega, kondisi kaki adalah kunci segalanya. Lonjakan, lompatan, hingga hentakan spike kerasnya bergantung pada kekuatan kaki. Cedera kecil bisa menjadi bencana besar, dan inilah dilema terbesar. Apakah ia harus memaksakan diri tampil untuk Bank Jatim, atau menjaga diri agar tetap prima bersama Manisa BBSK di musim panjang Liga Turki? Drama Megawati bukan sekedar tentang kesehatan, ada dimensi lain, tanggung jawab ganda. Di satu sisi, ia adalah simbol kebanggaan Indonesia di kancah internasional. Turki dengan liga yang jauh lebih kompetitif adalah pintu menuju level tertinggi. Performanya di sana akan menentukan masa depannya, bahkan mungkin membuka peluang bermain di klub Eropa papan atas. Namun, di sisi lain, ia juga bagian dari Bank Jatim. Klub ini membesarkannya di tanah air, dan Livoli adalah salah satu kompetisi bergengsi yang ditunggu publik voli Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi magnet penonton sekaligus kekuatan tambahan yang mampu mengubah arah pertandingan. Publik pun terbelah. Ada yang mendukung penuh agar ia fokus di Turki demi karir jangka panjang. Ada pula yang menuntutnya tetap tampil di Livoli sebagai bentuk loyalitas. Setiap langkah Megawati kini selalu dipantau. Media sosial dipenuhi komentar. Mega harus jaga kesehatan, Turki lebih penting.
Kalau sudah janji sama Bang Jatim, harusnya main dong, jangan cuma jadi penonton. Dua suara itu menjadi beban tersendiri. Dalam dunia olahraga modern, tekanan psikologis tak kalah berat dari latihan fisik. Megawati tahu setiap keputusan yang ia ambil akan menuai pro dan kontra. Lebih dari sekedar atlet, ia sudah menjadi simbol. Bagi sebagian orang, ia adalah ikon perempuan berhijab yang mendobrak stigma di dunia olahraga. Bagi yang lain, ia adalah bukti bahwa Indonesia bisa melahirkan talenta kelas dunia. Maka setiap absen atau penampilan tidak lagi hanya soal pertandingan, tetapi juga menyangkut harga diri dan harapan kolektif. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika ditarik ke dalam analisis lebih dalam, situasi Megawati dapat dibaca dalam 3 faktor. Faktor fisik, cedera, dan kelelahan. Jadwal Megawati dalam setahun terakhir padat luar biasa. Dari Liga Korea, turnamen internasional, langsung menuju Liga Turki. Tubuhnya jelas butuh waktu pemulihan. Cedera kaki yang ia alami, meski belum sepenuhnya dikonfirmasi detailnya, cukup untuk membuatnya diragukan tampil. Faktor kontrak, regulasi klub. Klub luar negeri biasanya sangat ketat terkait izin pemain tampil di turnamen domestik lain. Ada risiko cedera yang bisa merugikan investasi klub. Sangat mungkin Manisa BBSK memberi syarat ketat pada Mega. Faktor emosional, loyalitas versus karir. Megawati berada di persimpangan. Ia ingin membuktikan cinta pada Bang Jatim, tetapi juga sadar bahwa karir internasionalnya baru saja naik ke level baru. Satu langkah salah bisa mengorbankan masa depan. Bang Jatim sudah memastikan 1 tiket ke Final Four di Voli Divisi Utama 2025 yang akan digelar di Magetan pada 10 hingga 19 Oktober. Inilah panggung penentuan. Jika Megawati tampil, atmosfer Magetan akan meledak. Kehadirannya bukan hanya soal strategi, tetapi juga soal mental. Namun jika ia absen, pertanyaan besar akan terus bergema. Apakah Megawati mulai meninggalkan tanggung jawab domestiknya demi Turki? Ataukah ini justru bukti kedewasaan seorang atlet yang memilih menjaga kesehatan dan karir jangka panjang? Kisah Megawati kali ini memperlihatkan satu hal penting. Ia sudah bukan sekedar pemain voli. Ia adalah narasi kolektif bangsa. Kepulangannya dari Turki disambut bukan sekedar dengan tepuk tangan, tetapi juga dengan rasa ingin tahu, kritik, hingga doa. Megawati adalah simbol ambisi, kerja keras, sekaligus keterbatasan. Ia membuktikan bahwa perempuan Indonesia bisa bersaing di level internasional, tetapi juga menunjukkan bahwa tubuh manusia punya batas. Kini semua mata tertuju pada Oktober. Apakah Megawati akan turun di Magetan atau tetap duduk di tribun dengan wajah yang menyimpan senyum penuh misteri? Apapun keputusannya, satu hal jelas. Megawati sedang menulis bab penting dalam karirnya. Bab yang bukan hanya tentang spike keras yang menembus blok lawan, tetapi juga tentang bagaimana seorang atlet menghadapi dilema besar antara tubuh, hati, dan masa depan. Bagi publik, cerita ini adalah drama. Bagi Megawati, ini adalah hidupnya. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your